Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan share terkait syarat pendaftaran dan jadwal seleksi CPNS. Ini untuk umum ya, bukan hanya untuk guru tapi umum seperti itu. Terkait CPNS tahun 2021. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang kali lebar kali tinggi, kita to the point saja. Jadi topik bahasan untuk video kali ini ada 3. Yang pertama adalah apa saja syarat pendaftaran CPNS di tahun 2021 ini. Kemudian apa saja berkas-berkas yang harus dipersiapkan ketika nanti mendaftar di CPNS. Dan terakhir jadwal CPNS 2021, kapan pendaftarannya akan dibuka. Nah, ini akan kami share infonya. Kita simak sama-sama, silahkan tonton sampai habis supaya tidak ada misinterpretasi Bapak Ibu. Oke, kita langsung dari yang pertama, syarat ya. Jadi harus usia maksimal 35 tahun. Nah, inilah peraturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya usia maksimal pendaftar CPNS itu adalah 35 tahun Bapak Ibu. Ini sudah menjadi ketetapan pemerintah. Itulah mengapa sehingga dibuka akses P3K, karena di P3K itu usia 35 ke atas pun bisa. Bahkan batasan usia untuk P3K itu adalah 59 tahun atau 1 tahun sebelum masa pensiun. Kalau guru itu 60 tahun, berarti ya 59 tahun masih bisa daftar malahan. Oke, kita lanjut syarat kedua, tidak pernah dipidana lebih dari 2 tahun. Nah, ini adalah syarat juga. Kemudian bukan CPNS, PNS, TNI, Polri. Misalnya ada seseorang yang sudah berstatus CPNS atau PNS di daerah A misalnya, kemudian ingin mendaftar lagi CPNS di daerah lain, misalnya di kampung halamannya, seperti itu. Itu tidak bisa Bapak Ibu, ya, tidak bisa yang sudah berstatus CPNS, PNS ini mendaftar lagi. Lanjut. Tidak pernah diberhentikan dari PNS. Nah, jadi misalnya tidak pernah dipecat sebagai PNS. Kemudian bukan anggota partai politik, ya, partai apapun itu. Kemudian memenuhi kualifikasi pendidikan, ya tentu ini syarat mutlak. Misalnya nanti mendaftar sebagai guru bahasa Inggris, maka tentu S1 bahasa Inggris. Ya, kualifikasi pendidikan harus sesuai linear seperti itu. Dan syarat selanjutnya masih terkait syarat adalah sehat lahir batin. Ini wajib karena nanti pada saat misalnya lulus PNS itu akan ada tes kesehatan, ya, tes kesehatan, dites mulai dari jantung, kemudian di ronsen juga, pokoknya lengkap tes medisnya. Jadi sehat lahir batin ini penting Bapak Ibu. Kemudian bersedia ditempatkan. Artinya bersedia ditempatkan di mana saja, karena memang nanti ketika lulus PNS umumnya akan ada menandatangani fakta integritas. Fakta integritas itu isinya pertama, bersedia ditempatkan dimanapun selama masih dalam lingkup kota atau kabupaten CPNS tersebut mendaftar. Seperti itu. Biasanya ada fakta integritas, tanda tangan di atas materai. Kemudian syarat khusus lain setiap instansi. Jadi terkadang memang setiap instansi ada memiliki syarat tersendiri. Jadi ini harus dicek di instansi tempat Bapak Ibu nanti mendaftar. Misalnya di Kabupaten A bisa saja nanti ada syarat khususnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke berkas-berkas yang perlu disiapkan sejak dini. Yang pertama adalah pasti KTP. Ini wajib Bapak Ibu. Kemudian akte kelahiran ini disiapkan juga sejak dini. Kemudian KK, kartu keluarga. Kemudian ijazah dan transkrip nilai. Kemudian pas foto 4x6 dan swafoto. Swafoto ini ada foto selfie. Ini biasanya swafoto diambil fotonya pada saat nanti sudah pencetak kartu pendaftaran. Jadi nanti akan pegang kartu pendaftaran beserta dengan KTP-nya. Nah, swafoto selfie seperti itu. Kemudian surat akreditasi lembaga pendidikan. Nah, ini banyak yang terkendala teman-teman biasanya di seleksi CPNS karena tidak sejak dini mempersiapkan surat keterangan akreditasi dari kampusnya seperti itu. Sebaiknya siapkan baik akreditasi kampus dengan akreditasi jurusan, karena itu beda Bapak Ibu. Ada memang akreditasi kampus, ada akreditasi jurusan. Sebaiknya disiapkan dua-duanya dan upayakan siapkan akreditasi yang berlaku pada saat Anda lulus. Ya,
Kalau bisa Anda siapkan dua-duanya pada saat Anda lulus dan yang terakhir saat ini itu lebih bagus. Tapi kebanyakan seperti tahun-tahun awal pengalaman itu diminta akreditasi pada saat tahun lulus. Misalnya seorang CPNS pendaftar itu lulus di tahun 2002, maka dia harus mengupload nanti keterangan akreditasi kampus pada saat tahun 2002 itu. Bukan akreditasi kampus di 2021. Seperti itu. Ini pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk kesehatan biasanya diminta STR ya. Nah, file-file ini Anda siapkan aslinya. Kemudian Anda scan, kemudian siapkan dalam satu folder supaya nanti pada saat pendaftaran Anda tidak bingung lagi mencarinya karena Anda tinggal mengupload dokumen-dokumen tersebut, Bapak Ibu. Jadi saran kami siapkan aslinya kayak KTP, akte, KK, ijazah ya. Kemudian surat akreditasi ini biasanya dari kampus, biasanya fotokopi tapi ada legalisir seperti itu, ada legalisir dari kampus. Stempel basah itu Anda siapkan. STR untuk yang nakes siapkan juga, dan saran kami siapkan juga fotokopi yang sudah dilegalisir, itu sebagai antisipasi saja. Misalnya nanti tiba-tiba diminta ngumpul berkas ke BKD itu seperti apa, jadi bisa tinggal mengumpulkan, tidak perlu lagi kelabakan mempersiapkan. Jadi sekali lagi siapkan aslinya dan siapkan sejadi ini fotokopi yang sudah dilegalisir seperti itu. Kemudian jadwal pendaftaran. Nah, kita masuk ke jadwal pendaftaran berdasarkan informasi yang kami dapat dari berbagai sumber, Bapak Ibu. Untuk 2021 ini dibuka pendaftaran pada sekitar bulan April sampai Mei 2021. Sekarang kita berada di bulan Maret, artinya tidak lama lagi pendaftaran akan segera dibuka. Jadi silakan update terus informasinya. Insya Allah channel ini akan selalu mengupdate informasi terkini terkait CPNS maupun P3K, dan juga termasuk info-info lain terkait untuk guru Indonesia dan pelajar Indonesia seperti itu. Nah, sebagai informasi tambahan untuk Bapak Ibu calon peserta CPNS ya, itu nanti mendaftarnya secara online melalui portal sscsn.bkn.go.id. Di sini nanti ada seperti ini, CPNS kepada seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi bagian dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa. Kemudian ada pilihan daftar sekarang. Ketika pendaftaran sudah dibuka oleh pihak BKN, maka nanti akan bisa diklik di sini untuk proses pendaftaran, termasuk upload dokumen-dokumen atau berkas-berkas sesuai persyaratan Bapak Ibu. Dan portal ini bukan hanya untuk CPNS saja, tapi juga untuk P3K. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftar P3K di tahun ini juga yang akan dibuka terkhusus untuk guru, itu bisa nanti mendaftarnya lewat sini juga di portal sscsn.bkn.go.id. Sekali lagi sscsn.bkn.go.id. Ya, ini adalah portal resmi. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan juga, jangan sampai Anda mendaftar di situs lain atau mendaftar melalui cara lain. Hanya satu cara untuk mendaftar di CPNS maupun P3K, yaitu melalui portal ini, karena ini adalah portal resmi dari pemerintah, dalam hal ini BKN. Jadi jangan sampai Anda tertipu oleh portal-portal palsu atau abal-abal yang tujuannya hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nah, demikianlah info yang kami share untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada sesuatu yang perlu di-sharing, kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.